وأصحابه أجمعين أما بعد. Bapak Ibu jamaah salat zuhur rahimakumullah, pada kesempatan ini ulun akan melanjutkan membahas tentang tanda diterimanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Bapak Ibu yang berbahagia, tanda diterimanya ibadah oleh Allah itu ibarat hasil dari pekerjaan. Ini bukan bicara terpenuhinya syarat atau rukun ibadah. Kalau syarat rukun ibadah tidak terpenuhi, itu secara ketentuan fikih pasti salat itu, ibadah itu tidak sah dan tidak diterima. Pembicaraan kita adalah kalau ibadah itu dikerjakan dengan baik, apa hasilnya, apa pengaruhnya. Nah, jadi ini adalah tanda kalau ibadah yang kita kerjakan itu baik, maka akan ada pengaruh yang baik. Dasar umumnya adalah tidak mungkin pekerjaan yang tidak baik menghasilkan yang baik, itu tidak mungkin. Proses yang tidak baik menghasilkan hasil yang baik itu tidak mungkin. Jadi ini ditekankan pada proses yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Nah, maka tanda diterimanya ibadah ini menjadi dasar kita mengevaluasi, meninjau kembali apakah ibadah yang telah kita kerjakan itu baik. Jawabannya, lihat apa pengaruhnya. Kalau pengaruhnya baik, berarti tanda ibadah yang kita lakukan itu baik. Sudah. Apa tandanya? Di antaranya adalah hubbus sholihin wa bughdu ahlil ma'asi. Otomatis ibadah yang baik akan menimbulkan adanya rasa senang kepada orang-orang yang soleh atau kepada orang-orang yang baik. Pengaruh ibadah yang baik dampaknya menimbulkan rasa suka, senang kepada orang-orang yang soleh. Otomatis jadi suka kepada orang-orang yang baik. Dan otomatis juga tidak suka kepada orang-orang yang suka berbuat dosa. Itu tanda bahwa ibadah yang telah kita kerjakan itu benar, lalu pengaruhnya seperti ini. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ditanya orang, "Qulli man tuhibbu man tujalisu man tawaddu aqallu laka min man anta." Atau bahasa mudahnya ini, bagaimana caranya saya mengetahui siapa saya ini di sisi Allah? Artinya kedudukan saya di sisi Allah ini bagaimana? Cara mengetahuinya, apakah saya ini termasuk orang yang disenangi oleh Allah atau tidak? Apakah saya ini termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah atau tidak?
Apakah saya ini termasuk orang yang dirahmati oleh Allah atau tidak? Gimana caranya? Pertanyaan ini baik, karena memang kedudukan kita di sisi Allah ini bukan kedudukan benda dengan benda. Kalau benda dengan benda bisa diukur posisinya, tapi Allah itu bukan benda. Dekat dengan Allah tidak seperti menggambarkan dekatnya benda dengan benda. Sudah. Lalu beliau jawab, "Idza aradta an ta'rifa maqamaka indallah." Kalau kamu mau tahu bagaimana kedudukanmu di sisi Allah, tadi dimuliakan atau dihinakan oleh Allah, dirahmati atau dimurkai, disukai atau dibenci. Nah, kata beliau sambungannya, fanzur aina aqamaka. Maka lihatlah dirimu di mana Allah menempatkanmu. Lihat dirimu di mana Allah menempatkanmu. Kalau kamu melihat dirimu, Allah menempatkanmu di golongan orang-orang yang soleh, berarti tanda Allah memuliakan kamu. Kalau kamu melihat dirimu disibukkan dengan ibadah, berarti itu tanda Allah memuliakan kamu. Kalau kamu melihat dirimu asal-asalan mengerjakan ibadah, berarti Allah tidak peduli, sedang tidak peduli kepadamu. Nah, gitu. Jadi apabila kamu mau mengetahui di mana posisimu, kedudukanmu di sisi Allah, fanzur aina aqamaka. Maka lihatlah di mana Allah menempatkanmu. Gitu. Dan Allah itu hanya dua aja. Kalau Allah suka kepada seorang hamba, maka Allah tempatkan hamba itu pada keadaan yang memang disukai oleh Allah. Tapi kalau Allah itu murka kepada seorang hamba, pasti Allah tempatkan orang itu atau Allah buat orang itu pada keadaan yang memang itu adalah keadaan yang Allah murka kepada orang tersebut. Jadi gampang jawabannya, melihat diri kita ini di sisi Allah atau tidak. Di sisi Allah dimuliakan atau tidak. Lihat di mana kita ditempatkan oleh Allah, pada kebaikan atau pada kejahatan. Nah, gitu. Berikutnya lagi hadis Nabi, man ahabba lillah wa abghadha lillah. Siapa yang cinta karena Allah, suka karena Allah, dan benci karena Allah, wa a'ta lillah, memberi juga karena Allah, wa mana'a lillah, dan mencegah atau tidak memberi juga karena Allah, faqad istakmalal iman, maka itu menunjukkan iman orang itu sempurna. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, nah itu diantara tandanya. Berikutnya adalah tanda ibadah diterima, ar-raja'u wa kasratud du'a.
adanya harapan dan banyaknya doa. Itu aneh. Mengharap kepada Allah itu ibadah hati. Banyak berdoa itu ibadah. Doa ibadah. Doa itu ibadah. Apalagi banyak doa, berarti banyak ibadah. Tanda ibadah diterima menimbulkan perasaan mengharap kepada Allah dan timbul dorongan banyak untuk berdoa. Apa contohnya? Ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 127. Yang maksudnya saja surah Al-Baqarah ayat 127. Setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail selesai membangun Ka'bah, wa idh yarfa Ibrahimul baita wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami. Kami itu dinyatakan oleh orang yang tidak sendirian. Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, terimalah ibadah kami ini. Ini adalah harapan sekaligus bentuk banyak doa yang dipanjatkan. Tanda ibadah itu diterima setelah selesai mengerjakan itu berdoa. Walaupun sibuk. Artinya salat, setelah salam ada keperluan yang lain, sempatkan berdoa. Sebelum berdiri itu sempatkan berdoa. Kalau tidak bisa ikut membaca wirid, sebelum meninggalkan itu sempatkan berdoa. Supaya menjadi tanda bahwa ibadah tadi diterima oleh Allah. Doanya doa apa? Yang paling utama adalah doa supaya ibadah tadi diterima. Karena tadi, wahai Tuhan kami, terimalah apa yang kami kerjakan. Kan itu. Dan ini salah satu modal kita. Terlepas dari sempurna atau tidak. Yang pasti kita sudah berusaha mengerjakan apa yang Allah minta. Walaupun kita merasa kurang, tapi kita berharap yang kurang itu, yang tidak sempurna itu tetap diterima oleh Allah. Ini kan bagus. Walaupun tidak sempurna, tapi Allah berkenan menerimanya, itu sebuah keuntungan bagi diri kita. Tapi untuk untung itu, kita memohon supaya Allah menerimanya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, inilah dua tanda diterimanya amal ibadah sebagai tanda bahwa ibadah yang kita lakukan tadi itu sudah baik, lalu menghasilkan hasil yang baik juga. Inilah sedikit yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan seiring dengan taufik dan hidayah Allah, mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan, kita semua diberikan seluruh kebaikan dunia dan akhirat, dan tidak dimatikan kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli alaihi wa ala Muhammad salli alaihi wa sallim. Ala Muhammad salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad Rasulullah. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Habibullah, taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.